Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita sungguh bersyukur sama Tuhan karena di minggu hari ini kita boleh sama-sama bersekolah minggu walaupun kita tidak saling bertemu. Benar nggak Lause Kesya? Iya Lause. Ya, walaupun demikian tidak memudarkan hati kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, saat ini adik-adik, mari kita sebelum lebih jauh lagi memuji Tuhan, sebelum lebih jauh lagi kita berdoa kepada Tuhan, mari kita sama-sama bersaat teduh. Mari kita sama-sama bersaat teduh. Amin. Kita sungguh bersyukur ya adik-adik. Karena apa? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Tuhan selalu baik sama kita. Dia selalu memimpin kehidupan kita. Nah, saat ini mari dengan sukacita kita katakan dari terbit matahari sampai terbenamnya. Mari sama-sama adik-adik kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik, langsung mengajak adik semua menutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kami boleh datang bersama-sama menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya, biarlah nama Tuhan saja yang boleh kami puji. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan menyanyikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Adik-adik, mari sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini Lauso mau bercerita tentang orang-orang yang istimewa. Ya, siapakah orang-orang yang istimewa itu adik-adik? Nah, adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan ya, seorang tokoh ya, dia dipenjarakan. Nah, adik-adik, di dalam penjara itu bukan enak ya, apalagi zaman dulu itu, waktu itu di penjara gelap, sepi adik-adik, dingin ya. Wah, adik-adik, di dalam penjara tidak bisa kita bebas ya. Wah, tidak bisa, bosan lah adik-adik ya. Wah, ada yang tiduran terus ya. Ada yang nangis, adik-adik. Mereka mau keluar dari penjara. Nah adik-adik, dia masuk penjara adik-adik. Seorang bapak ini dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia dimasukkan penjara adik-adik. Dia bukan karena melakukan kesalahan. Tetapi adik-adik, karena dia
menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Ternyata banyak orang juga yang tidak suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik, Bapak ini dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dia adalah Paulus adik-adik. Nah, Paulus dia dimasukkan ke dalam penjara karena dia mengabarkan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang Tuhan Yesus ya. Orang banyak tidak suka sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Nah, adik-adik, apakah ketika di dalam penjara Paulus dia patah semangat adik-adik? Dia bunuh diri? Karena tidak ada teman? Tidak adik-adik. Paulus dia tetap semangat. Dia percaya Tuhan Yesus, ya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong, ya. Ternyata di suatu ketika adik-adik, tiba-tiba ada orang yang mengetuk-ketuk. Tuk-tuk. Wah, ada seorang yang baik hati, ya, yang mau mengunjungi Paulus, adik-adik. Ya, dia adalah Onesiphorus, ya. Nah, adik-adik, Onesiphorus dia tidak takut adik-adik. Ya, Paulus ini kan sudah ditahan lama, dia bisa dihukum ya yang berat ya. Nah, bisa saja nanti ya Onesiphorus juga dapat hukuman ya. Ya, seperti Paulus ya, dia dihukum ya karena digosipin adik-adik kalau Paulus itu mengajarkan pengajarannya tidak baik ya. Tapi Onesiphorus dia tidak takut adik-adik. Dia datang mengunjungi Paulus. Dia menyemangati Paulus. Paulus senang adik-adik karena dia memiliki teman yang istimewa, teman yang menolong ya. Ya, Tuhan begitu baik ya. Dia mengirimkan teman yang baik, yang istimewa, yang mau mengunjungi Paulus ya di penjara. Nah, adik-adik, Paulus di penjara, dia menulis surat juga ya, karena dia telah menerima kebaikan Tuhan. Dia juga menulis surat-surat ya, terutama untuk anak bimbingannya Timotius ya. Dia kirim, dia berikan juga kekuatan kepada Timotius ya, yang sudah membantu pelayanan Paulus. Nah, adik-adik, Paulus dia menerima kebaikan Tuhan. Dia tidak berdiam diri saja. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menolong dia dengan memberikan teman yang baik, yaitu Onesiphorus ya, mau mengunjungi Paulus ya. Gimana adik-adik dengan adik-adik? Apakah adik-adik pernah merasakan kebaikan orang lain? Setiap kita pasti pernah ya, kita menerima kebaikan ya, orang-orang dekat kita, orang-orang istimewa, terutama papa kita, mama kita ya adik-adik, yang sudah membimbing kita, merawat kita ya, guru kita juga yang telah mengajar adik-adik ya. Nah, jangan lupa adik-adik berterima kasih ya kepada Tuhan ya. Memang tidak mudah adik-adik untuk kita berterima kasih. Tapi sebagai anak Tuhan yang telah mengecap kebaikan Tuhan, biarlah kita boleh belajar dari Paulus. Dia senantiasa berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya, yang sudah menolong, memberkati dia, memberikan orang-orang istimewa. Mau ya adik-adik ya? Ya. Karena itu adik-adik, mulai saat ini kita belajar untuk menolong orang lain ya. Ya, kita mau belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita belajar berterima kasih ketika ada orang yang menolong kita. Kita ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa adik-adik ya. Hari ini kita belajar untuk berterima kasih dan belajar untuk menolong orang lain ya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah adik-adik sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak yang dengar-dengaran, yang mengasihi orang tua, ya, terlebih mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh belajar untuk bisa berterima kasih kepada Tuhan. Untuk kami belajar dan mau menolong orang lain ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang istimewa, orang-orang yang baik yang senantiasa menolong kami. Terima kasih untuk papa, mama, untuk guru kami Tuhan yang telah membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah kami senantiasa Tuhan, berkati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.